warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membuat dan mempraktikkan alat peraga sederhana respirometer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Adila Binti Baudin dengan NIM 140142225 dan anggota saya Alvinda Syafira dengan NIM 140142223. Saya Yutika Kornaila dengan NIM 140142221. Saya Kurniawan Azizi dengan NIM 140142228. Saya Nadia Khairunisa dengan NIM 140142221. Saya Umi Rosidah dengan NIM 140142242. Selamat menyaksikan. Capaian pembelajaran dari respirometer sederhana adalah peserta didik melakukan simulasi dengan menggunakan gambar atau bagan atau alat atau media sederhana tentang sistem organ tubuh manusia atau sistem pernafasan atau pencernaan atau peredaran darah yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan organ tubuhnya dengan benar. Kemudian tujuan pembuatan yang pertama, untuk mengetahui proses pembuatan respirometer sederhana. Yang kedua, untuk mengetahui cara penggunaan respirometer sederhana. Dan yang ketiga, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi respirasi jangkrik. Dasar teori. Respirasi adalah sebuah proses yang terjadi ketika tubuh mendapatkan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida keluar dari dalam tubuh. Tujuan dari proses respirasi yaitu untuk membantu sel-sel di dalam tubuh agar mampu memperoleh energi dalam bentuk adenosine trifosfat atau ATP dengan cara menggabungkan oksigen dan glukosa, serta melepaskan produk limbah berupa karbon dioksida dan uap air. Respirometer sederhana merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur kecepatan pernapasan beberapa macam organisme hidup seperti serangga, bunga, akar, dan kecambah yang segar. Alat ini bekerja menggunakan prinsip bahwa dalam pernapasan ada oksigen yang digunakan oleh organisme dan ada karbon dioksida yang dikeluarkan olehnya. Jika organisme yang bernapas itu disimpan dalam ruang tertutup dan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh organisme dalam ruang tertutup itu diikat, maka penyusutan udara akan terjadi. Kecepatan penyusutan udara dalam ruangan itu dapat dicatat atau diamati pada pipa kapiler berskala. Alat yang digunakan yaitu pipet tetes, gunting, double tip, dan penggaris. Untuk bahannya, kapur sirih, kapas, plastisin, pewarna makanan, jangkrik, botol bekas, dan sedotan aqua gelas. Langkah-langkah pembuatan respirometer sederhana. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, gunting kardus yang akan digunakan sebagai alas. Ukuran disesuaikan kebutuhan. Yang ketiga, lapisi kardus yang telah dipotong menggunakan kertas emas. Yang keempat, lubangi tutup botol sebesar sedotan aqua gelas. Yang kelima, masukkan setengah sedotan aqua gelas pada tutup botol. Yang keenam, tempelkan penggaris pada alas menggunakan double tip. Yang ketujuh, tempelkan juga botol bekas, letakkan di atas penggaris.
Yang kedelapan, tutuplah botol menggunakan tutup yang telah dilubangi. Yang kesembilan, hiasi dengan menarik. Cara penggunaan: pertama, olesi kapur sirih pada sehelai kapas. Yang kedua, masukkan kapas ke dalam botol. Yang ketiga, masukkan jangkrik ke dalam botol. Yang keempat, tutuplah botol dan lapisi botol menggunakan plastisin. Yang kelima, pastikan tidak ada udara yang dapat keluar masuk. Yang keenam, teteskan cairan pewarna makanan pada ujung sedotan. Yang ketujuh, amati letak cairan tersebut pada sedotan. Yang kedelapan, lakukan pengamatan setiap 2 menit selama 6 menit dan catatlah hasil amatan tersebut. Yang kesembilan, tambahkan 1 jangkrik ke dalam botol. Yang ke-10, lakukan pengamatan pada setiap 2 menit selama 6 menit dan catatlah hasil amatan tersebut. Yang ke-11, tambahkan kembali 1 ekor jangkrik ke dalam botol. Yang ke-12, lakukan pengamatan setiap 2 menit selama 6 menit dan catatlah hasil amatan tersebut. Untuk hasil dan pembahasan pada alat peraga respirometer, pada percobaan untuk mengukur volume respirasi jangkrik menggunakan respirometer sederhana dilakukan sebanyak 3 kali percobaan dengan jumlah jangkrik yang berbeda. Percobaan pertama menggunakan 1 jangkrik, kedudukan pewarna awal berada di 0,5 ml, kemudian pada menit kedua berada pada 0,5 ml. Menit keempat berada pada 0,6 ml, selanjutnya menit ke-6 berada pada 0,6 ml. Jumlah udara pernafasan 1 jangkrik selama 6 menit adalah 0,1 ml dengan rata-rata respirasi 0,016 ml. Untuk percobaan kedua menggunakan 2 jangkrik, kedudukan pewarna awal berada di 0,4 ml, kemudian pada menit kedua berada pada 0,4 ml, menit keempat berada pada 0,5 ml, selanjutnya menit ke-6 berada pada 0,5 ml. Jumlah udara pernafasan 1 jangkrik selama 6 menit adalah 0,1 ml dengan rata-rata respirasi 0,016 ml. Untuk percobaan ketiga menggunakan 3 jangkrik. Kedudukan pewarna awal berada di 0,6 ml, kemudian pada menit kedua berada pada 0,6 ml. Untuk menit keempat berada pada 0,8 ml dan selanjutnya pada menit ke-6 berada pada 1,2 ml. Jumlah udara pernafasan 1 jangkrik selama 6 menit adalah 0,6 ml dengan rata-rata respirasi 0,1 ml. Kesimpulannya yaitu pada percobaan untuk mengukur volume respirasi jangkrik menggunakan respirometer sederhana dilakukan sebanyak 3 kali percobaan dengan jumlah jangkrik yang berbeda. Percobaan pertama menggunakan 2 jangkrik, percobaan kedua menggunakan 2 jangkrik, percobaan ketiga menggunakan 3 jangkrik. Pengamatan dilakukan setiap 2 menit sekali selama 6 menit. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi respirasi jangkrik ada 2, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ukuran tubuh, usia, jenis kelamin, kesehatan, kemudian dari faktor eksternal yaitu suhu dan kelembapan. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai pembuatan respirometer sederhana? Nah, jika sudah paham, sekian pembuatan video alat peraga sederhana dari kelompok kami. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.